jawaban Bapak yang menurut saya cukup menarik. Itu Bapak sempat tidak dapat masuk ke sekolah favorit di SMA 1 dan kemudian akhirnya masuk ke SMA 6. Pak, presiden kok kurang pinter Pak? Ya hidup itu kan bisa berhasil, bisa tidak berhasil, ya kan? Naik turun buat saya biasa. Naik turun biasa. Saya waktu di SD juga juara, di SMA juga juara umum. Ya, tapi nyatanya nggak diterima gimana? Ya kita harus ya terima apa adanya. Tidak diterima di sebuah favorit dengan banyak hal, banyak sebab. Bisa berhasil, kadang tidak, kadang sukses, kadang tidak. Jatuh bangun, terbiasa. Masuk dalam politik Pak, siap kalahkan. Dalam politik sama saja, dalam dunia usaha juga sama saja, dalam hidup juga sama saja. Saya nggak pernah merasa terbebani dengan hal yang berkaitan baik dengan masalah kekayaan atau uang atau dengan jabatan atau dengan apa enggak. Tapi yang paling penting hidup ini bisa bermanfaat. Pak, kita bicara sedikit mengenai isu penting Indonesia, yaitu reformasi birokrasi. Bapak sudah memulai dengan melakukan jabatan di kalangan pejabat pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Apakah konsep dalam jabatan ini akan Bapak lanjutkan juga saat Bapak menjadi presiden? Ini birokrasi kita ini pintar-pintar ya. Yang sarjananya banyak sekali, yang masternya banyak sekali, yang dokter juga banyak. PNS kita ini pintar-pintar itu. Jangan ada yang memandang PNS kita ini remeh. Saya nggak suka. Karena yang saya ketahui, baik yang waktu saya jadi wali kota, pada saat saya jadi gubernur juga sama. PNS kita ini pintar-pintar, hanya perlu dibangunkan sebuah sistem yang baik. Misalnya e-budgeting, ya kan, e-procurement, e-purchasing, e-audit. Agar apa? Sistem itu bisa diikuti oleh birokrasi kita. Ya, kalau birokrasi kita mengikuti sistem itu, ya akan tercipta sebuah birokrasi yang baik dan bersih. Juga masalah rekrutmen jabatan di sebuah kantor, di sebuah dinas itu penting sekali. Karena penyedia kepala dinas itulah yang akan memimpin anak buahnya. Supaya mendapatkan kepala dinas yang baik, supaya mendapatkan sebuah kepala kantor yang baik, cara rekrutmen apa yang paling pas? Ya sebuah seleksi dan promosi terbuka. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan PNS kita senang-senang semuanya, karena semuanya punya peluang. Bukan masa dekat dengan wali kotanya, bukan masa dekat dengan bupatinya, bukan masa dekat dengan gubernurnya, bukan masa senang dan tidak senang, tetapi memang karena mempunyai prestasi, karena mempunyai kemampuan leadership, karena punya kemampuan manajemen, karena punya kompetensi yang baik, itu yang dipilih. Itu kalau pola rekrutmen seperti itu di semua kantor, semua dinas. Pemirsa, polisi masih terus menyelidiki dugaan pelanggaran pidana dalam kasus penerbitan dan penyebaran tabloid obor rakyat. Sesaat lagi di Metro This Week. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Kebahagiaan sejati adalah menjaga senyumnya hingga ia dewasa. Bersama Sequis Life, raih kebahagiaanmu untuk esok yang lebih baik. Sequis Life, for a better tomorrow. Hanya 2 langkah untuk mendapatkan produk di MNC Shop. Pertama, pilih produk yang Anda inginkan melalui mncshop.co.id. Atau
Atau saksikan MNC Shop di channel 88 Indovision, Top TV, OK Vision. Kedua, hubungi call center 24 jam MNC Shop untuk order dan pilih metode pembayaran. MNC Shop, kepuasan berbelanja. Hai Lo Platinum, susu kalsium dengan protein lebih tinggi supaya otot tetap kuat. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hai Lo Platinum, jelas lebih gesit. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Dear Muslim friends, God is so generous to give you such a great month. Remember your brothers in all religions with generosity and enjoy great spirituality. On behalf of the people of Norway and the Royal Norwegian Embassy, I would like to say Ramadan Kareem Mubarak. Pemirsa, polisi masih terus menyelidiki dugaan pelanggaran pidana dalam kasus penerbitan dan peredaran tabloid gelap Obor Rakyat. Sebelumnya Dewan Pers sudah menegaskan tabloid Obor bukan produk jurnalistik dan berisi kampanye hitam. Diketahui berada di balik penerbitan tabloid Obor Rakyat. Telah memeriksa Setiardi Budiono, polisi masih berupaya memeriksa Darmawan Sepriosa. Dalam pemanggilan yang dilakukan Jumat siang kemarin, Darmawan kembali mangkir. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi pernah mengatakan akan melakukan penyelidikan internal terkait keterlibatan pegawai di lingkungan istana yang terlibat dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. Persoalannya secara hukum ya, supaya jelas siapa yang berbuat itu. Jangan dikait-kaitkan dengan istana. Istana, kalau yang saya tahu tidak ada istana bermain di wilayah itu. Ya. Akan ada investigasi internal Pak, karena kan dia stafnya juga. Ya, itu nanti oleh atasannya ya, ada atasannya, ada Felix ya, ada Seskap nanti. Namun hingga saat ini Presiden atau pihak istana belum pernah mengungkap hasil penyelidikan ke publik. Setiardi Budiono sendiri mengaku dirinya merupakan asisten staf ahli Presiden bidang pemerintahan dan otonomi daerah Felix Wanggai. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Boni Hargens menilai minimnya keterbukaan dan ketegasan pihak istana dalam menindak pelaku kampanye hitam mengindikasikan ada keterlibatan yang ditutup-tutupi. Saya kira sikap diam saja ya itu juga bagian dari keterlibatan. Karena bagaimanapun dalam sebuah tindak kejahatan kan ada crime by omission, ada crime by mission. Ada keterlibatan karena misi tertentu secara langsung, tapi ada juga keterlibatan karena sikap diam. Dan sikap diam SBY di dalam seluruh desain kampanye hitam ini, terutama yang melibatkan Setiardi staf istana itu kan satu bentuk dukungan yang serius. Sementara itu, anggota tim kampanye Jokowi JK, Pompida Hidayatullah, mendesak polisi untuk tidak hanya menyelidiki kedua orang di balik tabloid Obor Rakyat, melainkan juga mengungkap siapa penyandang dananya. Yang sebenarnya harus dipahami dan berarti ujungnya bukan di dua orang ini. Artinya apa? Ujungnya bukan di dua orang ini, harus ada orang-orang di belakang ini harus dikejar terus oleh aparat. Kalau kemudian aparat hanya mendorong dua orang ini, saya yakin aparat ketakutan. Maksudnya artinya tidak berani untuk menindaklanjuti lebih jauh di belakang, siapa di belakang ini semua gitu. Peredaran tabloid fitnah Obor Rakyat hingga kini masih terus ditemukan di sejumlah daerah. Salah satunya di Ponpes Hidayatul Muftadin, Kalipening, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kubu Jokowi JK sejauh ini menghadapinya dengan mengedarkan tabloid yang berisi klarifikasi dan fakta soal sosok Jokowi JK. Tim Liputan Metro TV.